Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali dengan anugerahnya lah kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya kita akan kembali membaca sirah dari Nabi kita. Semoga dengan membaca sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita makin mencintai beliau dan makin mengagumi dan mengidolakan beliau. Karena dengan mengagumi beliau, mencontoh dan meneladani beliau, kita mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi bukan hanya sekedar secara emosional mencintai beliau saja, ya, tapi mencintai Nabi itu ada manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Ya, nah ini yang kita ingin atau jadi tujuan kita ketika membaca sirah Nabi, ya, supaya rasa cinta kita kepada beliau dan kekaguman kita kepada beliau makin besar, ya, dan kita makin semangat meneladani dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada pekan lalu kita sudah membaca beberapa pelajaran penting dari peristiwa di Bani Qainuqa. Ya. Selanjutnya peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan Uhud. Yang selanjutnya adalah Ghazwatu As-Sawiq. Ghazwatu As-Sawiq. Ini berentetan. Ya. Kalau Bani Qainuqa terjadi pada bulan apa? Bulan Syawal, ya. Bulan Syawal atau Dzulqa'dah. Bani Qainuqa terjadi pada bulan apa? Perang Bani Qainuqa terjadi pada bulan pada bulan Syawal. Di murajaah ya pelajarannya, dibaca-baca sebelum taklim, dibaca-baca. Ya, supaya tidak usah bongkar-bongkar. Ya. Terjadi pada bulan Syawal, tahun kedua Hijriah. Ya. Kemudian sebulan setelah itu, ya, terjadi lagi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, namanya Ghazwatu As-Sawiq. Ya. Kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bainama kana Safwan bin Umayyah wal yahudu wal munafiqun yaqumuna bi mu'amaratihim wa amaliyatihim, kana Abu Sufyan yufakkiru fi
amalin qalilil magharim zahiril athar. Yata'ajjalu bihi liyahfadha makanata qaumihi wa yubriza ma ladaihim min quwwatin. Wa kana qad nadhara an la yamussa ra'sahu ma'un min janabatin hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja fi mi'atay rakibin liyaburra yaminahu hatta nazala bi sadri qanatin ila jabalin yuqalu lahu Nayyib minal madinati ala baridin aw nahwihi. Walakinnahu lam yajru' ala muhajamatil madinati jiharan. Faqama bi'amalin huwa ashbahu bi'a'malil al-qarsinah. Fa'innahu dakhala fi dhawahil madinati fil laili mustakhfiyan tahta janahil dhalam. Fa'ata Huyai bin Akhtab fastaftaha babahu. Fa'aba wa khafa. Fansarafa ila Salami bin Mishkam Sayyidi Bani Nadir wa sahibi Kanzim idhak. Fasta'dhana alaihi fa'adina. Faqarahu wa saqahu al-khamra. Wa batana lahu min khabarin nas. Thumma kharaja Abu Sufyan fi aqibi laylatihi hatta ata ashabahu. Faba'atha mafrazatan minhum. Fa'agharat ala nahiyatin al-madinati yuqalu laha al-arid atau al-uraid. Faqata'u wa ahraqu hunaka aswaran minan nakhl. Wa wajadu rajulan minal ansari wa halifan lahu fi harthin lahuma. Faqataluhuma wa farru raji'ina ila Makkah. Ya, kita baca dulu paragraf pertama. Ketika Safwan bin Umayyah dan orang-orang Yahudi serta orang-orang munafikin melakukan makar dan perbuatan-perbuatan jahat mereka, Abu Sufyan berpikir untuk melakukan sebuah perbuatan, ya. Qalilil magharim zahil afar. Ini perbuatan yang tidak nampak, ya, namun memiliki dampak yang signifikan. Ya. Jadi ada dua kubu di sini. Ya, pertama kubunya Safwan bin Umayyah, orang Yahudi dan munafikun, yang terus melancarkan propaganda mereka dan mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal sudah terjadi perang Bani Qainuqa. Ya. Jadi musuh-musuh Allah ini tetap tidak kapok. Ya, mereka tidak kapok. Mereka terus melancarkan hal-hal yang membuat Rasulullah dan kaum muslimin tidak tenang hidupnya. Jadi mengganggu terus. Ya. Konspirasi mereka berjalan terus. Nah, di pihak lain ada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ingin melakukan sesuatu, tapi secara rahasia. Diam-diam. Tapi perhitungannya, walaupun perbuatan itu diam-diam, tapi memiliki dampak yang signifikan. Nah, itu rencananya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Ada beberapa sebab. Pertama, dia liyahfadha makanata qaumihi. Untuk menjaga nama kaumnya. Karena mereka sudah kalah di perang Badar. Ya, sudah kalah di perang Badar pada bulan Ramadan 2 bulan yang lalu. Ya. Nah, dia tidak ingin
nama Quraisy, ya, nama kafir Quraisy, orang-orang Quraisy itu jatuh dalam pandangan semua kabilah-kabilah Arab yang ada ketika itu. Maka dia ingin balas dendam, ya, ingin balas dendam. Tapi dengan cara yang tidak terang-terangan, ya. Itu caranya. Dan untuk melaksanakan itu dia bersumpah. Ya. Jadi pertama untuk menjaga kedudukan orang Quraisy di mata orang Arab. Yang kedua untuk menampakkan bahwa orang Quraisy masih punya kekuatan, ya, di hadapan pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menjaga, bahasa kita sekarang menjaga eksistensi, ya, ingin menjaga eksistensi kaumnya, ya, yang sudah kalah telak di Perang Badar, tapi mereka belum mau menyerah secara total, ya, masih ingin menunjukkan mereka masih punya kekuatan. Maka dia pun bersumpah atau bernazar. Dia bernazar bahwa la yamussa ra'suhu ma'un bin janabatin hatta yaghzuwa Muhammadan. Dia bernazar tidak akan kepalanya tidak akan disentuh air mandi janabah. Jadi kalau dia junub, dia tidak mau mandi sebelum dia memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nazarnya mantap, ya. Sampai tidak mau mandi junub. Ya, kalau dia junub, dia tidak mau mandi selamanya sampai dia memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nazar apa? Nazar yang mengandung kemaksiatan, ya. Yang namanya orang kafir Quraisy, Abu Sufyan kita itu masih musyrik. Orang musyrik kan kalau bernazar ya terserah dia tidak pandang itu halal atau haram, maksiat atau taat. Ya. Apa yang diucapkan oleh hawa nafsunya itulah yang mereka ya. Maka dia pun membawa mi'atai rakib, 200 orang pasukan berkendara, ya. Istilah sekarang kavaleri, ya. 200 kavaleri, ya. 200 personil, ya. Kavaleri ini berarti dia lengkap, bersenjata lengkap dan berkendara. Walaupun kendaraannya ketika itu masih kuda. Tapi sudah disebut kavaleri istilahnya sekarang. Maka dia pun berangkat. Untuk apa? Liyaburra yaminah. Untuk melaksanakan sumpahnya. Melaksanakan nazarnya itu. Jadi nazar itu yang membuat dia termotivasi untuk melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pergi menuju kota Madinah sampai dia singgah di sebuah di tengah qanat. Ya, qanat ini bahasa kita sekarang kanal. Ya, jadi ada sebuah kanal atau ada sebuah tempat atau lembah yang terletak di antara gunung yang disebut dengan Qanah Nayyib atau kanal Nayyib. Jadi suatu terusan itu apa namanya? Seperti jalan, sebuah jalan. Jalan tembus kanal, ya, namanya Nayyib. Dari Madinah jaraknya sekitar 1 barid. Ya, 1 barid ini ukuran zaman dahulu. Ya.
Kalau sekarang mungkin sekitar 1 mil lah istilahnya. Ya. Jadi jaraknya sangat dekat dengan Madinah. Tapi masih di luar kota. Di luar batas Madinah. Ya. Walakinnahu lam yajru' ala muhajamatil Madinati jiharan. Akan tetapi dia tidak jari. Ya. Jari itu tidak berani. Ya. Dia tidak berani menyerang Madinah secara terang-terangan, secara terbuka. Padahal dia membawa 200 orang pasukan personil kavaleri. Tapi dia tidak berani terang-terangan. Maka dia melakukan asbaha bi'amalil qars. Apa yang dia lakukan selama dia di di Nayyib itu? Dia melakukan perbuatan seperti al-qarsinah. Qarsinah itu perampok. Jadi dia menjarah kaum muslimin yang tinggal di pinggir-pinggir kota Madinah. Tidak berani dia masuk. Ini orang yang apa namanya? Penakut, tapi gimana? Sombong. Pengecut tapi sombong, ini namanya pengecut. Jadi fa innahu dakhala fi dhawahil Madinah fil lail. Dia masuk ke pinggiran kota Madinah di malam hari. Mustakhfiyan tahta janahil dhalam. Sembunyi-sembunyi ketika sudah mulai gelap. Jadi seperti perampok. Ya. Apa tujuannya? Supaya orang merasa tidak aman. Dan tidak ada yang tahu. Ya. Karena pada masa itu kan kalau sudah gelap, ya gelap. Ya. Nah, orang kalau tinggal di pinggir kota Madinah itu kan jauh jaraknya dari dalam kota. Itu kalau ada orang merampok kan merasa tidak aman. Gitu. Ya. Merasa tidak aman. Dan memang tujuannya itu. Ya. Untuk apa namanya? Menggerogoti ketentraman kaum muslimin. Ya. Maka suatu ketika dia datang ke rumahnya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini bapaknya Sayyidah Safiyah bintu Huyai. Ya. Tokoh Yahudi. Salah seorang tokoh Yahudi. Dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia ini memusuhi Nabi walaupun nanti putrinya masuk Islam. Ya. Maka dia pergi ke Huyai bin Akhtab, fastaftaha babahu. Dia ketuk pintu. Bertamu dia, tapi di malam hari. Huyai bin Akhtab takut juga dia. Ya. Siapa ini? Malam-malam ketuk pintu. Ya. Malam-malam ketuk pintu. Gelap-gelap. Ya. Nah, kita juga kalau ada orang ketuk pintu malam-malam itu tidak usah buka. Ya. Jangan-jangan orang jahat. Ya. Ini padahal Abu Sufyan. Ya. Jadi Huyai tidak mau membukakan pintu. Wa khafa. Ya. Dan dia takut. Ya. Maka dia pun pergi ke rumahnya tokoh Bani Nadir. Namanya Salam bin Mishkam. Ya. Sayyidu Bani Nadir. Sahibu kanzihim. Ya. Ini Sayyid Bani Nadir, tuannya atau tokoh Bani Nadir, dan sahibu kanz. Sahibu kanz itu sekarang apa namanya bendahara negara. Ya. Atau kalau istilah sekarang itu Menteri Keuangan. Ya. Menteri Keuangan atau Gubernur Bank. Nah, dia punya kedudukan kalau sekarang. Ini kedudukannya Salam bin Mishkam.
Ya, jadi setelah Huyai bin Akhtab tidak membukakan pintu dan tidak menerima dia karena dia datang malam-malam. Dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi Huyai juga ya, tidak mau sembarang buka pintu. Ya. Maka ketika dia sampai di rumahnya Salam bin Mishkam, ternyata Salam bin Mishkam membukakan dia pintu. Ya. Dan dia dijamu. Jadi Salam bin Mishkam mungkin sudah punya hubungan sebelumnya, atau dia kenal, atau bagaimana. Ya. Jadi dia bukakan pintunya dan dia jamu. Faqarahu. Faqara, qara artinya itu apa? Dijamu. Wasaqahul khamr. Ya. Dan dikasih minum khamr. Nah, itu. Orang zaman dulu. Tamu dikasih minum. Ya. Namanya juga orang musyrik. Ya kan? Ya, sama-sama musyrik. Yang satu musyrik, yang satu kufur. Ya. Dan kebiasaan mereka minum khamr memang sudah seperti itu. Ya, sebagai tanda persahabatan ya minum sama-sama. Ya, minum khamr. Wa batana lahu min khabarin nas. Ya. Dan Salam bin Mishkam memberitahukan kepada Abu Sufyan rahasia-rahasia yang dia ketahui. Batana ini artinya memberitahukan secara rahasia. Ya, jadi dia punya beberapa kabar rahasia kaum muslimin. Nah, dia kasih tahu sama Abu Sufyan. Ya. Kemudian Abu Sufyan pun keluar dari rumah Salam bin Mishkam. Ya, pergi ke tempat mereka bermarkas, ya, di pinggir kota Madinah itu, berkumpul lagi dengan dia punya pasukan, ya, tapi tidak ada orang tahu. Malam-malam, keesokan harinya atau keesokan malamnya, malam selanjutnya. Jadi malam-malam yang lain mereka merampok orang-orang di pinggir kota Madinah. Ya. Nah, pada saat dia mendapatkan berita rahasia itu, dia pun bergerak keesokan malamnya, membuat provokasi. Provokasi di pinggir kota Madinah di sebuah daerah yang namanya Urail. Ada daerah Madinah namanya Urail. Dan orang-orang yang tinggal di sini disebut Al-Uraildi. Apa yang mereka lakukan di situ? Faqata'u wa ahraqu hunaka aswaran minan nakhl. Jadi mereka di sana yang mereka lakukan itu mereka provokasi orang, membuat orang marah dengan membakar kebun kurma. Ya. Pagar kebun kurma mereka bakar semua. Jadi membuat orang panik. Kebun kurma itu kan daunnya kan seperti daun kelapa. Kalau dia kering itu cepat sekali terbakar. Ya. Seperti kita bakar daun kelapa. Kalau dibakar, apalagi kalau di Jazirah Arab siang-siang babakar, cepat sekali habis. Ya. Cepat sekali itu api menjalar kemana-mana. Karena kan suasananya panas. Baru angin bertiup dengan kencang. Baru yang dibakar daun kurma. Itu bisa cepat habis itu. Ya, maka itu yang dia lakukan. Jadi dia bakar itu pagar kebun kurma sepanjang daerah itu. Ya. Buat makar dia. Kemudian ketika itu dia melihat dua orang laki-laki dari kaum Ansar sedang berkebun, ya, di kebun mereka. Maka mereka bunuh ini dua orang. Ya, mereka bunuh dua orang. Tapi cuma dua orang itu yang dia bunuh. Itu pun di orang pi berkebun. Ya. Jadi rakyat jelata, istilah kita sekarang,
rakyat biasa mereka bunuh. Ya. Itu pun orang Ansor. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Farru raji'ina ila Makkah. Setelah mereka bunuh 2 orang itu, mereka takut. Kemudian kabur. Ya. Kabur ke Mekah. Jadi mereka tidak lagi bermarkas di situ, tapi kabur. Ya. Nah ini pengecut ini. Ya, tindakan-tindakan pengecut. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru. Fasara limutaradati Abi Sufyan wa ashabi. Walakinnahum farru bibalighi sur'ah. Wa tarahu sawiqan katsiran min azwadihim wa tamwinatihim yatakhaffafuna minhu. Maka kabar itu pun sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara. Maka Rasulullah langsung segera. Ya, ini tidak bisa dibiarkan ini. Ya. Harus diusir nih orang. Maka beliau menyiapkan pasukan untuk mengusir Abu Sufyan dan teman-temannya. Akan tapi Abu Sufyan dan teman-temannya farru bibalighi sur'ah. Mereka memang kabur dengan cepat. Pokoknya kabur sekabur-kaburnya. Ya. Nah, ketika mereka kabur itu, mereka ini kan bawa bekal-bekal. Ya, jadi dari Mekah itu mereka bawa bekal. Karena orang mau pergi orang mau pergi jauh zaman dulu itu harus punya banyak bekal. Karena tidak ada warung di tengah jalan. Ya. Jadi bawa tepung apa segala. Ya. Nah, ketika mereka kabur ke Mekah itu, mereka masih punya banyak bekal. Masih punya banyak tepung dan bekal-bekal makanan yang lain. Jadi saking takutnya mereka dikejar oleh Nabi, supaya ringan itu kuda lari, mereka tinggalkan itu tepung-tepung di situ. Di tempat tenda-tenda mereka itu. Ya. Supaya apa? Supaya bisa cepat lari. Karena takut dikejar. Karena Nabi langsung mengejar mereka. Ya. Dari kota Madinah ke Uraid itu langsung dikejar. Tapi karena pengejaran zaman dulu tidak pakai pesawat tempur, ya. Pakai kuda dan unta atau kuda saja. Jadi mereka juga pakai kuda yang cepat sekali. Ya. Maka mereka melemparkan sawiq. Ya, sawiq itu tepung. Ya, karena itulah perang ini disebut Ghazwatus Sawiq. Ya. Karena Abu Sufyan dan pasukannya yang kabur setelah membunuh 2 orang Ansor di Quraisy itu, di pinggir kota Madinah itu, mereka takut dan membuang atau meninggalkan tepung-tepung perbekalan mereka untuk meringankan beban kudanya supaya bisa lari kencang. Ya. Karena kalau masih ada tepung di atas punggung kudanya kan berat, ya, tidak bisa lari kencang. Kalau tidak bisa lari kencang, mereka khawatir bisa terkejar oleh pasukan Nabi SAW. Maka mereka putuskan untuk melemparkan atau membuang atau meninggalkan tepung-tepung gandum mereka dan juga perbekalan mereka yang masih tersisa itu. Ya, mereka lari. Yatakhaffafuna bihi, supaya menjadi ringan kendaraan mereka. Fatamakkanu minal iflat. Ya. Maka mereka pun berhasil iflat. Iflat itu artinya lolos. Ya, lolos dari kejaran. Artinya tidak bisa terkejar oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Wa balagha Rasulullah SAW ila qarqaratil qidat thumma sarafa raji'an. Dan Nabi SAW mengejar sampai daerah namanya qarqaratil qidat. Ya. Sampai situ Nabi yakin mereka sudah
sudah jauh ini. Sudah lari, bang. Ya. Maka Nabi memutuskan tidak usah lagi dikejar, sudah lari. Ya. Kemudian beliau kembali ke kota Madinah, tapi kemudian apa yang mereka tinggalkan itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbekalannya itu sawiq dan lain sebagainya, itu diambil oleh kaum muslimin. Ya. Wasammu hadil munawashah bi ghazwatis sawiq. Karena itulah provokasi ini. Tidak terjadi perang, hanya sekedar provokasi. Jadi Abu Sufyan yang datang dengan nadarnya itu tidak berhasil mewujudkan nadarnya. Ya. Orang penakut bernadar macam-macam. Ya kan? Bernadar tidak mau mandi junub sebelum perangi Nabi SAW. Ya. Setelah sampai di Madinah takut. Ya. Inilah orang-orang musyrikin. Karena mereka takut mati. Ya. Kalau kaum muslimin ketika perang yang dicari mati. Ya. Yang dicari adalah mati syahid. Inilah perbedaannya. Ya. Maka mereka pun pulang tanpa membawa apa-apa. Ya. Hanya berhasil membunuh 2 orang petani. Ya. 2 orang petani kurma di pinggir kota Madinah. Nah, itu orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Dia hanya bertani saja. Ternyata dia jadi korban. Ya. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulhijjah. Tahun kedua dari Hijriah. 2 bulan setelah Perang Badar. Dan ketika Rasulullah mengejar Abu Sufyan, beliau menugaskan di Madinah, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Ya. Jadi itu kisah perang Sawiq. Ya. Terjadi hanya beberapa hari saja. Ya, karena Abu Sufyan kabur duluan. Jadi tidak berhasil dia mewujudkan nazarnya, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malah kabur. Dan kaburnya meninggalkan perbekalan yang cukup banyak, sehingga diambil oleh kaum muslimin karena sudah ditinggalkan. Nah, ini peristiwa yang terjadi pada perang Sawiq. Dari peristiwa ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaum musyrikin tidak pernah berhenti membuat Rasulullah dan kaum muslimin hidup tenang. Mereka selalu membuat provokasi-provokasi. Tujuannya itu supaya mengganggu ketentraman kaum muslimin. Dan mereka tidak segan menggunakan cara-cara yang licik. Ya. Menggunakan cara-cara yang licik. Ya. Dan juga mereka tidak segan membunuh rakyat jelata. Merampok, mencuri dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, itulah strategi orang-orang musyrikin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan di sini juga kita mendapatkan pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tanggap kepada masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin.
Jadi begitu beliau menerima kabar, langsung mengerahkan pasukan. Bahkan beliau pimpin sendiri. Nah inilah karakter seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya. Beliau tidak senang kalau ada rakyatnya yang menderita. Apalagi sampai ada yang terbunuh. Beliau sangat marah. Dan karakter pemimpin seperti ini adalah karakter yang memang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala pada beliau. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, apa ayatnya? Quran surat Taubah. Tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu? Ingat ayatnya? Nah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haris, apa haris artinya? Haris itu sangat bahasa kita sekarang responsif. Beliau cepat merespon kalau ada masalah kaum muslimin. Baik masalah kecil atau masalah besar. Haris. Tidak ingin ada kaum mukminin yang mendapatkan musibah atau yang mendapatkan masalah. Harisun alaikum. Beliau sangat responsif, sangat punya sifat simpatik yang sangat tinggi. Jadi beliau senantiasa memikirkan kaum muslimin. Baik dunianya apalagi akhiratnya. Baik masalah-masalah yang sifatnya duniawi atau apalagi masalah yang sifatnya ukhrawi. Nah itu beliau sangat respon. Bil mu'minina rauf. Rauf dari kata ra'fah. Ra'fah itu sangat kasih sayang. Raufur rahim. Jadi sangat sayang dan sangat mengasihi kaum muslimin. Ya itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karakter seperti itu yang membuat beliau melakukan hal ini. Ketika mendengarkan ada kaum muslimin di pinggir kota Madinah, diprovokasi oleh Abu Sufyan, beliau langsung meninggalkan Madinah, membawa pasukan mengejar Abu Sufyan. Ya. Nah inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin yang sangat peduli, ya, pemimpin yang sangat peduli kepada rakyatnya. Baik. Nah, itulah pelajaran pentingnya dari peristiwa ini. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, Ghazwatu Dzi Amr. Setelah Ghazwatu Sawiq, Rasulullah SAW membawa pasukannya. Wahya akbaru hamlatin askariyatin qada Rasulullah SAW qabla ma'rakati Uhud. Qada fil Muharram sanah ats-tsalitsah min Hijrah. Jadi terjadi pada bulan Muharram. Tahun ke-3. Ya, jadi As-Sawiq di bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Dzi Amr di bulan Muharram. Jadi 1-2 bulan berturut-turut. Ya. Wa sababuha anna istikhbaratil Madinah
naqalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna jam'an kabiran min Bani Tha'labah wa Muharib tajamma'u yuriduna al-igharata ala atrafil Madinah. Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin wa kharaja fi arba'ati mi'atin wa khamsina muqatilan ma baina rakibin wa rajilin. Wastakhlafa al-Madinati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ghazwatul Dhi Amr adalah pasukan terbesar yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Uhud. Sebabnya ada berita yang dibawa oleh intel-intelnya Nabi, istikhbarat. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya intel juga. Ya, istikhbarat, punya mata-mata. Nah, biasanya suatu negara memang di mana-mana pasti punya mata-mata. Baik di dalam negeri atau di luar negeri. Ya. Nah, jadi ada informasi intelijen istilah kita sekarang. Ada informasi intelijen yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Tha'labah dan Muharib, ini nama dua suku. Mereka sepakat untuk melakukan igharah. Igharah itu seperti provokasi tadi. Menyerang pinggiran kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pun menyiapkan kaum muslimin dan beliau membawa pasukan sebanyak 450 orang. 400 wa khamsin. 450 orang. Ya, kalau di Badar itu cuma 313. Nah, ini tambah 100 lebih. Ma baina rakibin wa rajilin. Jadi 450 orang, di antaranya ada yang kavaleri dan ada yang rajil itu berjalan. Ya, jadi pasukan infanteri, ya, istilah sekarang. Ada pasukan kavalerinya, ada pasukan infanterinya. Kemudian beliau mengangkat di kota Madinah untuk mengatur kaum muslimin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi athna'i tariq qabadu ala rajulin yuqalu lahu Jabbar min Bani Tha'labah. Fa udkhila ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ahu ila Islam fa aslam. Fa dhammahu ila Bilal wa sara dalilan li jaisyil muslimin ila ardil adu. Di tengah perjalanan kaum muslimin, pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap seorang dari Bani Tha'labah. Namanya Jabbar. Kemudian dia dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi mengajak dia untuk masuk Islam dan dia pun masuk Islam. Ini dari Bani Tha'labah. Maka dia pun masuk Islam dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam digabungkan dengan pasukannya Bilal. Atau dengan kelompoknya Bilal bin Rabah. Dan dia menjadi dalil penunjuk jalan bagi Rasulullah SAW sampai ke wilayah musuh. Namun apa yang terjadi? Tafarraqal a'da'u fi ru'usil jibal hina sami'u biqudumi jaisyil Madinah. Ketika orang-orang Bani Tha'labah dan Muharib mendengar berita bahwa Nabi SAW datang membawa pasukan, mereka yang takut. Padahal tadi sudah mulai, sudah mau kasih tunjung jago. Ya. Maka mereka pun lari ke gunung-gunung. Ya. Lari tunggang langgung. Terpecah belah. Ketika mendengar Nabi SAW datang dalam pasukannya. Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad wasala bi jaysyi ila makani tajammu'in
wa huwal ma' yusamma bidhi amr. Fa aqama hunaka safaran aw safaran kullahu min as-sanah ats-tsalitsah aw qariban min dzalik. Liyush'ira al-a'rab biquwwatil muslimin wa yastawli 'alaihim ar-ru'b war-rahbah. Tsumma raja'a ila Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan sampai di tempat mereka berkumpul itu. Dan di situ ada sebuah mata air namanya Dhi Amr. Mata air Dhi Amr. Ya. Atau di perkampungan mereka itu ada mata air. Karena orang dulu mereka itu pergi membuat perkampungan atau apa, itu biasanya di dekat-dekat sumber air. Ya, apalagi di Arab kan terkenal dengan daerah yang tandus, gersang. Jadi di mana ada sumber air, di situ ada orang tinggal. Ya, ini termasuk Bani Tha'labah dan Bani Muharib, ini mereka tinggal di sebuah tempat yang dekat dengan mata air namanya Dhi Amr. Dan Nabi SAW sampai di situ, ya, sampai di perkampungan mereka itu, tapi mereka sudah lari, ya. Dan beliau tinggal di situ selama bulan Safar. Jadi beliau berangkat Muharram, ya, kemudian sampai Safar. Jadi seluruh bulan Safar beliau tinggal di situ, di perkampungan Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Tahun ketiga Hijriah. Beliau tidak langsung pulang. Ya. Ada tujuannya. Apa tujuannya tidak langsung pulang? Liyush'iral a'rab biquwwatil muslimin. Untuk memberikan pesan, ya, kepada orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab di sekitar situ, bahwa kaum muslimin sekarang sudah punya kekuatan. Ya. Jadi ini namanya apa? Perang urat saraf. Ya, perang urat saraf. Ya, bukan perang fisik, tapi perang urat saraf. Atau istilahnya propaganda. Ya. Supaya musuh ciut dia punya hati. Ya. Nah, ini sudah ciut, bukan cuma hatinya. Ya. Semua mereka sudah ciut. Mau hati, mau mental, mau fisik, mereka lari semua. Ya, untuk menguatkan sum'ah, ya. Menguatkan sum'ah atau kekuatan kaum muslimin supaya didengar, ya, oleh seluruh orang-orang Arab di sekitar situ. Rasulullah SAW tidak cepat-cepat pulang. Jadi beliau kuasai itu daerah. Ya. Wa yastawli 'alaihim ar-ru'b war-rahbah. Sehingga orang-orang Arab di situ diliputi oleh rasa takut. Ya. Supaya tidak lagi macam-macam. Ya, tidak lagi macam-macam dengan kaum muslimin. Setelah memastikan bahwa orang-orang Arab situ tidak akan melakukan apa-apa macam-macam, ya, karena mereka sudah takut, lari sudah, tidak berani datang-datang lagi. Rasulullah SAW kemudian pulang ke kota Madinah. Ya. Jadi tidak terjadi pertempuran di sini. Ya. Walaupun disebut sebagai Ghazwah, ya, seperti yang kita sudah sebutkan, bahwa Ghazwah adalah nama untuk pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedangkan Sariyah adalah pasukan yang diutus oleh Nabi, tapi beliau tidak ikut. Tapi diberikan kepemimpinannya kepada para sahabat, ya, sesuai dengan yang beliau tunjuk. Namanya Sariyah. Jadi ada dua jenis, Sariyah dan Ghazwah. Ya. Dan semuanya masuk dalam kategori harb, ya, perang. Ya. Ada perang fisik, ada perang propaganda, ada perang urat saraf, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, dua peristiwa yang menyusul peristiwa Bani Qainuqa yang terjadi di bulan Muharram tahun ke-3. Nah, nanti masih ada dua peristiwa penting lagi
sebelum terjadinya perang Uhud. Ya. Ya, perang Uhud terjadi pada tahun kedua, pada tahun ketiga Hijriah. Ya, ini seperti yang di judulnya, bahwa peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi antara Badar dan Uhud. Ya, jadi kita sudah baca 3 ya, Bani Qainuqa, ya. Ada Bani Sulaim, ya. Ada Ghazwat Bani Sulaim, kemudian peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ghazwatu Bani Qainuqa, kemudian Ghazwatu Sawiq, ya. Kemudian setelah itu Ghazwatu di Amr. Ini peristiwa susul menyusul ini, ya. Mulai dari Ramadan, perang Badar di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, kemudian sudah sampai Muharram di tahun ketiga Hijriah. Jadi setiap bulan tuh pasti ada peristiwa, ya. Peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah, ya, kaum muslimin, dan diabadikan oleh para ulama, ya, dan kita baca sampai sekarang, ya. Dan dari semua sejarah itu kita lihat bagaimana kepahlawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau itu bukan hanya seorang nabi saja, tapi seorang pahlawan, ya, pemimpin, kemudian kepala negara, panglima, dan berbagai macam profesi beliau bisa lakukan. Jadi ini adalah seorang pemimpin yang lengkap, ya. Rasulullah itu pemimpin yang lengkap dari segala sisi. Beliau ahli semua, ya. Ahli strategi, ahli ekonomi, ya. Pokoknya ahli semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting dari peristiwa ini. Dan kita lanjutkan insyaallah dengan peristiwa yang selanjutnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.